Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, kami terus berdoa kita semua dalam keadaan sukacita, sehat dan bersemangat. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah sering mendengar istilah integritas. Kata integritas atau dengan kata integrity berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh yang terlihat dalam kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran dalam bertindak dan bersikap. Dan menurut Kamus Merriam-Webster, kata integritas ini didefinisikan dengan arti ketaatan yang kuat. Ketaatan yang kuat pada suatu nilai moral atau nilai artistik tertentu. Saudara-saudara, dalam hubungan dengan kepribadian seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan perihal unsur integritas ini. Integritas yang harus nyata dalam interaksinya dengan orang lain. Dari firman Tuhan hari ini ada 4 unsur integritas yang harus terlihat dari diri seorang hamba Tuhan. Pertama, Rasul Paulus mengatakan tidak boleh bertengkar. Ini menjadi salah satu sikap seorang hamba Tuhan. Dia tidak boleh bertengkar, tidak boleh menjadi sumber pertengkaran. Justru sesungguhnya seorang hamba Tuhan harus menjadi sumber kedamaian dan pendamaian. Hal yang kedua, Rasul Paulus katakan dia harus orang yang ramah terhadap semua orang. Ramah di sini dalam arti dia memiliki sikap baik hati. Dia menjadi seorang yang manis. Tutur katanya harus selalu baik terhadap orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Paulus mengatakan harus cakap mengajar. Seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa dia seorang yang berilmu dan seorang yang beriman. Dan hal yang keempat, seorang hamba Tuhan itu haruslah memiliki kesabaran. Sabar di mana dia mampu menghadapi dan menerima segala cobaan yang datang kepada diri. Dia harus tetap tabah dan tenang. Bukan seorang yang suka mengeluh. Saudara-saudaraku, integritas seorang hamba Tuhan akan nyata nampak dalam hubungannya dengan semua orang. Dan dia benar-benar menjadi teladan. Maka tanpa integritas, maka sulitlah rasanya dia dapat memimpin orang lain. Saudara-saudaraku, kemudian dari firman Tuhan ini mau diingatkan kepada kita. Siapakah hamba Tuhan yang disebut oleh firman Tuhan hari ini? Hamba Tuhan yang dimaksud di sini bukan hanya seorang yang memiliki tahbisan atau seorang pelayan Tuhan. Tetapi yang mau dikatakan hamba Tuhan di sini adalah semua orang percaya kepada Kristus Yesus.
Sebagaimana Rasul Paulus mengatakannya di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 demikian. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebusnya dari dosa, maka kita harus terus membangun integritas. Tentu integritas yang berlandaskan firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi teladan bagi orang lain dan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Mampukan kami untuk merenungkannya, mencamkannya, dan menghidupinya. Kami sebagai orang-orang yang sudah Kau baharui, yang sudah Kau tebus, menjadi milik kepunyaan-Mu dan menjadi hamba-Mu. Maka Engkau meminta kami supaya hidup kami benar-benar hidup yang meneladani Kristus, hidup yang berintegritas. Sehingga hidup kami menjadi keteladanan bagi orang lain yang mendatangkan sukacita dan membawa pembaharuan. Mampukan kami menghidupi firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Kiranya sepanjang satu hari ini tetap di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari pencobaan, jauhkan kami dari hal-hal yang mendukakan hati kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang sedang bergumul, berduka, letih, atau yang sedang sakit. Engkau yang menopang dan menguatkan mereka, yang memberikan kesembuhan dan kelegaan. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Dalam mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mereka mengaku hidup mereka bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.